Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkat dulu yang jadi dalam kesempatan malam kali ini kita banyak membahas di akhir tahun ya, karena memang kita perlu banyak perubahan, banyak perjalanan yang menuju di akhir tahun itu apa sih kita prestasi kita kan. Nah, terus perjalanan kita itu apa gitu kan. Terus yang paling ini tuh hambatan ya. Tentu ya pasti semua orang pasti mendapatkan ada hambatannya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, biar kita terjawab semuanya. Nah, jadi pada dasarnya kita harus fokus dulu pada pelatihan dan kursus. Nah, tujuannya, tujuannya kan kita ini kan mengajar ya, mengajar. Nah, dalam dunia mengajar itu terbagi di tiga bagian. Nah, tiga bagian. Yang pertama yang sering kita lakukan apa sih gitu kan? Pasti teman-teman juga yang dilakukan sekarang adalah offline, ya kan? Offline, tatap muka, sehingga harganya standar, ya kan? Harganya ini standar. Jadi kalau misalnya harga 2 juta, ya 2 juta seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah online, ya kan? Nah, di online ini ada yang namanya Zoom meeting, ya online di secara online gitu kan. Terus ada juga yang bentuknya e-course ya, bentuk video, ini berbentuknya LMS ya, berupa video nih. Nah, ini yang selanjutnya adalah online dan offline. Ini gabungan. Jadi pertama ini di Zoom meeting dulu. Nah, selanjutnya adalah tatap muka. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang pertamanya diberikan e-course-nya dulu, selanjutnya tatap muka. Ada juga seperti itu. Nah, dari ketiga sisi seperti ini dalam dunia pelatihan dan kursus harga tidak bisa sama. Nah, sesuai dengan fasilitas. Orang kalau tatap muka akan lebih mahal. Nah, pada intinya itu ya. Kalau tatap muka akan lebih mahal. Nah, kalau misalkan online, ini lain cerita. Apalagi kalau dengan e-course. Nah, pada prinsipnya, dalam dunia pendidikan, mau kita bandingkan mana-mana tetap seperti ini. Nah, ini kita akan lanjut nih. Nah, ini kan model pembelajaran ya. Saya ambil dari situs resmi. Ini model pembelajaran. Ya, seperti ini, luring nih. Nah, luring ya, tidak menggunakan jaringan internet. Nah, berarti menggunakan satu alat ya, televisi, radio, LMS bisa juga ya. Nah, bentuknya bentuknya video yang udah jadi bisa di share gitu kan. Nah, terus modul pembelajaran diri, lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peragaan, media belajar dari benda dan lingkungan sekitarnya. Ini luring, ya kan? Tetap buka, ya kan? Ini tetap buka nih. Nah, terus di sini nih online. Nah, kalau online berarti harus ada aplikasi. Nah, aplikasinya LMS. Nah, ini online ya. Memakai Learning Management System. Apakah ini diakui? Diakui, ya. Diakui. Dan di kementerian juga mereka punya apa tuh namanya LMS-nya. Cuman dibatasi. Dibatasi itu kalau kita nggak closing 4 bulan dihapus akun kita. Gitu. Jadi mereka itu ngambilnya yang profit, yang profit. Saya juga pernah bikin akunnya, cuman karena apa tuh banyak settingannya kurang paham, akhirnya saya mundur ya di ini ya di website Learning Management System Kementerian.
Nah, selanjutnya ini terpadu ya gabungan. Itu blended ya, memadukan daring dan luring. Nah, ini menggunakan aplikasi pembelajaran, terus menghadirkan interaksi dengan guru, luring dan daring, menerapkan sisi sinkron dan asinkron pembelajaran. Nah, ini sisi sinkron pembelajaran, di mana siswa berinteraksi dengan guru secara serentak dalam waktu yang telah disepakati. Ya, misalkan kalau jam 9, ya jam 9 ya serentak. Terus ini sesi asinkron nih pembelajaran, di mana siswa melakukan tugas secara mandiri dengan pilihan waktu yang fleksibel. Nah, ini bisa saja posisinya kan ini privat ya, privat, jadi bisa dijadwalkan. Nah, dari ketiga ini, apakah ada plus minusnya? Tentu ada. Kalau misalkan luring ini, apakah dapat tutorialnya? Ada yang dikasih, ada yang enggak, gitu kan? Nah, yang jadi pertanyaannya, semua trainer kita di sini, perwakilan, komplementer, atau di empiris hipnoterapi, yang jadi pertanyaannya, semua sudah komplit nggak tutorialnya? Sehingga kalau misalkan pulang, diberikan ya ini tutorialnya, ya kan, prakteknya. Ini apa tuh, terus waktu ya, kalau misalkan workshopnya kurang, kalau memenuhi, ya otomatis jadinya privat jatuhnya ya, sedikit. Nah, ini juga terbatas karena harga yang harus cukup sesuai ya, misalkan dengan budget yang cukup tinggi. Nah, kalau ini hanya menggunakan internet saja, LMS, dan ini bisa memangkas ya. Nah, selanjutnya ini terpadu. Nah, kalau misalkan seperti ini bisa harganya di atas daring online, tapi di bawah sedikit. Jadi nanti ada perpaduan ya, tapi tidak full seperti ini. Nah, nah, metode ini kan ini sudah dilaksanakan juga pada zaman COVID itu sudah benar-benar digencarkan oleh kementerian. Nah, sehingga apa sih terobosan-terobosan terhadap saya? Kadang ya ini yang terjadi ya. Pasti teman-teman juga ada titik jenuhnya. Titik jenuhnya pasti ada. Nah, titik jenuhnya kok kenapa sih saya gak closing gitu kan? Kok kenapa gitu. Nah, nanti kan timbullah pertanyaan-pertanyaan yang memang yang ada di benak teman-teman gitu kan. Harus bagaimana gitu kan. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Harus apa gitu kan. Nah, eh, yang saya lakukan yaitu adalah berinovasi terus-terusan sehingga bisa memunculkan dari beberapa pelatihan yang memang misalkan kalau luring ya ayo, blended ya ayo, online ya ayo gitu kan. Walaupun kita tidur ada yang beli materi ya masuk gitu kan. Nah, jadi kita tuh harus siap siap tempur gitu kan. Semua ada gitu kan, semua ada. Nah, itu yang kita mau didiskusikan di kesempatan kali ini. Kadang-kadang kita juga jenuh kalau misalkan nggak closing-closing. Apalagi kalau misalkan sudah mendekat, wah kartu saya member habis ya lisensi gitu kan, sedangkan saya nggak closing-closing. Kan jadi kepikiran juga gitu kan. Nah, belum balik modal nih gitu kan. Nah, kadang-kadang itu yang jadi pikiran di teman-teman. Nah, jadi saya sudah memberikan terobosan. Nah, ini di bulan ini ya, di bulan ini ketika saya melakukan menggunakan learning management system. Ya agak garing-garing amat gitu ya. Tiap bulan saya ada gitu ya penjualan gitu ya. Dan bulan ini belum sampai 30 hari ya. Ini baru tanggal 23 ini sudah terkumpul segini gitu kan. 3.800.000 dari penjualan learning management system gitu ya. Nah, mulai dari
apa tuh latihan pijat refleksi, bekam, hipnoparenting, hipnoastral. Nah, jadi kalau misalkan learning manager sistem ini bekerja, saya lagi tidur gitu kan, ada orang pesan, kita langsung verifikasi, langsung ke rekening, ya udah kita tidur lagi gitu kan. Nah, nanti tinggal kita cetak sertifikatnya lalu kirim. Kalau ada yang sistem dikirim sama modulnya. Kalau yang hanya bentuknya PDF, ya sudah nanti tinggal di-download aja di member area. Nah, itulah kan keenakannya. Jadi kita ada bebas waktu. Ada kalanya kan kita gini, pas ini misalkan pas kondisi pelatihan offline gitu kan. Nah, kita tertolong di online-nya gitu kan. Wah, kita sepi nih di Zoom-nya gitu kan. Kita masih tertolong di sini gitu. Nah, di sini yang penting kita adalah kreatif ya, kreatif supaya lebih meningkatkan. Ini murni saya tidak menggunakan Facebook Ad, tidak menggunakan Facebook Ad, saya hanya menggunakan Facebook organik yang hanya disebar-sebar ke beberapa grup ya. Jadi konteksnya saya itu membuat kolam dulu ya, kolamnya itu di mana yang grupnya ada 12.000, itu kan 20.000, kolamnya di mana, saya masuk. Dan dari kemarin hampir tiap hari itu ada 5, ada 6 yang nanyain ingin ingin membeli produk ini. Dan barusan juga pas saya mau Zoom, itu sudah ada yang membeli lagi dua materi ya, bekam sama pijat refleksi. Nah, bagaimana strateginya? Kan Pak gak diajarin. Kenapa gak diajarin? Saya itu mempunyai strategi yang lebih lebih apa ya, lebih spektakuler. Jadi gini tekniknya. Saya misalkan kalau misalkan teman-teman melihat di dalam website saya di Iman Permana, bukan ya, di info pelatihan saya menjual pijat refleksi 350, ya kan? Nah, itu sudah berikut sertifikat dan modul. Nah, saya kirim tuh orang ya. Nah, kirim sertifikatnya, saya berikan materinya. Nah, setelah itu orang itu gak puas gitu kan. Nah, orang tuh gak puas. Nah, sedangkan normalnya itu kalau pelatihan pijat refleksi itu 700.000. Nah, di dalam 700.000 dia tinggal nambah orang itu 350.000, ketemu tatap muka sama saya seharian. Langsung saya praktekkan. Kan sesimpel itu. Nah, nah, itu yang saya lakukan. Jadi Pak, kalau misalkan Bapak gak puas, tinggal datang aja gitu kan. Ke saya tinggal bayar dari harga yang sudah ditetapkan. Nah, terus kalau udah misalkan membeli di learning management system ini kemana arahnya? Ya kita sediakan grupnya untuk konsultasi. Untuk mereka kalau bertanya, ada. Kita buatkan kolamnya lagi, yaitu di mana? Di Telegram, supaya lebih lebih besar. Kita nanti punya datanya, data mereka untuk nanti kita broadcast lagi mereka ya, mereka supaya nanti repeat order lagi. Nah, sewaktu-waktu sebulan sekali, 2 bulan sekali kita adakan Zoom. Yuk kita diskusi di Zoom gitu kan. Ayo bareng-bareng ngobrol sama saya sebagai benefit buat mereka. Jadi nggak ada yang mustahil, eh, walaupun dengan cara learning management system kita bisa menggait. Nah, dan terbukti oleh saya 2 bulan ini saya genjot terus-terusan karena semuanya sudah siap. Sebetulnya saya itu di tahun 2022 itu sudah main ya, 2022 itu sudah main, 2021 sudah main. Hanya waktu itu kan kalau di rumah terkendala sinyal gitu kan, sinyal saat rekaman, kadang-kadang macet lah, mati mati lampu. Nah, ini yang menjadi kendala kalau misalkan saya sering melakukan Zoom. Dan kadang-kadang juga kalau misalkan di learning management system ini, pas saya konfirmasi, sinyal gangguan gitu. Nah, yang penting kalau misalkan learning management system itu adalah servernya, saya selaku pemandunya adalah kuat gitu kan, di sininya gitu kan. Ketika saat verifikasi orang beli, kita bisa ngeklik gitu kan. Nah, itu yang bisa
eh, saya lakukan ya untuk teman-teman bagaimana supaya bisa profit gitu. Apapun nanti materinya ya bisa dibuatkan, bisa dibuatkan. Jadi teman-teman tinggal ngebuat materi saja. Nah, nah, ini adalah sistemnya. Kenapa sih suka gagal atau kadang-kadang kita bingung ini kemana gitu kan? Nah, yang pertama ini adalah sebagai kita nih, ini sebagai kita ya, nah, sebagai individu atau saya sebagai perusahaannya, kita harus cari tahu dulu nih peserta siswa itu apa sih kebutuhannya. Misalkan kayak Mas Adit tadi itu eh, hipno tanpa tidur misalkan. Oh ini pasarnya banyak nih pesertanya gitu kan. Mulai dari para pembelajar, mulai dari para instruktur, semua pengen beli. Nah berarti kan sudah ada, gitu kan. Sudah ada, pasarnya ini sudah ada, tinggal dibuat. Ini agendanya, berarti lebih buatlah materinya. Mulai dari coding, editing, alat-alat, pencahayaan, naskahnya. Nah, semuanya sudah lengkap, ya. Barulah dituangkan ke satu buah learning management system. Nah, tentu kita harus punya ada website. Jadi gini, eh, kalau teman-teman ingin buat seperti saya, seperti ini, itu silahkan. Kalau mau misalkan ambil yang, ya kan saya pengen gratisan Pak. Kalau yang gratis menurut saya memang tidak ada ya. Kecuali teman-teman memakai kayak Google Drive atau YouTube yang di privat. Cuman kendalanya itu bisa di-download ya, di-download, di cloning materinya, disebar. Nah, ini yang eh, kadang-kadang mungkin wah berceceran lah materinya ya di mana-mana nantinya. Nah, nah, kalau misalkan teman-teman mau gabung di kita, itu bisa. Kita sudah sediakan ini semuanya. Ya. Nah, jadi ini ada opsi. Misalkan Pak ada lagi selain misalkan yang agak-agak murah gitu ya. Ada seperti Manyar ID ya kan, Tribelio. Tapi tetap ada perhitungan persentasenya yang harus ketika closing harus dibayar gitu ya ke mereka. Ada yang minta 50%, ada yang 30% gitu ya. Nah, dan kita tidak punya lead data gitu ya. Nah, terus tidak tidak ada kayak misalkan apa tuh namanya tuition ya kan. Nah kalau di learning management system saya yang sekarang itu ada ya komplit, ada untuk misalkan tanya apa tuh, misalkan jawab soal ya, soal misalkan 50 misalkan, langsung itu pilih A B C D-nya nanti keluar hasilnya gitu, ujian online-nya itu ada langsung, plus sertifikat itu bisa manual kita bikinkan atau nanti bisa diotomatiskan. Di situ tinggal download langsung jadi. Nah, jadi teman-teman eh, mau bikin silakan, mau bergabung di server kita silakan. Nah, kalau teman-teman ingin bikin sendiri, teman-teman. Jadi keuntungannya kalau misalkan teman-teman bikin sendiri, itu akan murni 100% dapat ke teman-teman. Tapi teman-teman akan ngemodal dulu di awal. Ya, ngemodal dulu di awal. Pertama adalah website. Ya kan, websitenya harus yang support khusus untuk eh, penjualan di LMS gitu kan. Nah, terus ini hostingnya jangan yang apa ya kayak 0,5 atau kayak saya pernah sih kayak 0,8 gitu ya, nggak 1 GB dan ini berat ya, minimal 2 atau 10 gitu ya, yang besar hostingnya itu. Terus ada domain. Nah, ini kan hosting, domainnya bebas ya. Kalau yang murah paling pakai MyID, Web ID. Kalau yang agak-agak mahal pakai .co.id kalau perusahaan ya. Kalau misalkan yang biasa pakai ORG atau yang memang bagus itu nggak .com atau ID saja. Nah, terus email.
Nah, email ini berbeda. Nah, email saya sendiri adalah memakai saya itu marketing ya. Marketing itu sistemnya kredit sistemnya. Jadi kalau teman-teman marketing misalkan belinya di mana nanti tinggal hubungi saya aja ya. Nah, ini sistem otomatis kan kalau misalkan ada yang beli ya otomatis akan masuk dengan order sekian, hanya yang harus bayar sekian. Terus ini juga bisa nge-broadcast. Saya memakai dua ini ya, Autobis sama marketing ya. Nah, ini marketing developernya dari Bang Fadli Dul Ikram, kalau Autobis itu Pak Hikmat. Nah, nggak cukup di sini saja ya, masih ada lagi ini ada LMS. Nah, LMS itu adalah satu buah learning management systemnya. Nah, kalau sejoli ini adalah alat pembayarannya atau mensupport si LMS-nya. Bisa menggunakan tutor LMS atau eh, Learning Press. Nah, tapi yang bagus banget adalah tutor LMS dan ini nanti mirip-mirip ke Udemy. Nah, ini nih. Cuman ini bahasa Inggris kecuali kita minta beli translate-nya di sekalian dipasang translate-nya ya di sini nih di plugin tutor LMS-nya. Nah, selanjutnya kalau misalkan orang beli itu kan kita nggak tahu siapa nih yang beli, siapa nih yang check out gitu kan. Eh, Nah, otomatis kita itu memakai WA, ya kan? WA-nya pakai pihak ketiga. Ya, taruhlah pakai yang murah-murah dulu ya. Ini saya pakai OneSender. OneSender ini hanya sekitar 200-an lah setahun tuh. Nah, ini ada notifnya nanti kalau ada yang beli. Kita integrasikan sama domain hosting di sini di websitenya, langsung masuk. Cling, cling, ada yang order nih di sini. Nah, jadi tugasnya si WA ini akan memberikan notif ke saya, ya, ke admin juga ke pembelinya. Misalkan order ini segera tolong dibayar gitu kan. Nah, kalau ini pembayaran ini bisa pakai manual atau memakai payment gateway gitu kan. Kayak pakai Bigran atau Duitku gitu kan. Nah, ini banyak atau mau dimaukan juga masalah gitu kan. Nah, ternyata memang banyak ya. Nah, ini masih masih banyak yang masih kayak misalkan ini pakai plugin ini one sender broadcast, di kita bisa nge-broadcast WA juga bisa ya. Cuman ini ada bantuannya memakai plugin broadcaster. Ini pembeliannya beda. Ya ini sekitar ya di 600 ribuan atau 700 ribuan ini. Yang lifetime itu. Di harga sekarang kalau besok-besok tahun baru live yang lifetime kayaknya dihapus. Sejoli juga sama di paketnya tahunan ya, tahunan. Nah, ini pakai notif pembayaran. Notif pembayaran itu kalau misalkan orang transfer, nanti itu ada ke email dan ke Telegram. Saya pernah gitu ya memakai ini dan ada kode unik ya. Kode unik itu bisa memakai sejoli juga ada kode uniknya. Jadi kalau misalkan 600 ribu eh, 312 misalkan di ujungnya. Nah, nanti itu ada timbul mau dikurangi atau dilebihkan. Nah, di settingan sejoli itu bisa di sini. Atau di sini juga bisa ya. Jadi di sini tuh ada notif. Kalau misalkan pakai check copy saya di Learning Management System ada di sini. Nah, kalau sudah punya di sini ada materinya, ada apa tuh namanya di sini ada websitenya, semuanya sudah lengkap di sini. Nah, maka nah kita tuangkan kan ke dalam satu buah PC di komputer lah diolah gitu kan, diolah semuanya di setting semuanya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi yaitu harus diuji. Nah, diuji dulu nih, dicek. Taruhlah misalkan kita bikin akun, diuji dulu apakah terkirim nggak, materinya bisa diakses nggak. Nah, diuji dulu setelah sukses, oke, bagus. Nah, selanjutnya berarti launching. Nah, kalau launching, biasanya sih
Makanya kan orang tuh eh, ada yang sistemnya eh, dia turun harganya. Satu contohnya kayak gini bahasanya. Lagi promo pelatihan misalkan bahasa Inggris 1 juta ya sampai pintar sampai selesai gitu kan. Nah, bulan depan akan naik gitu kan. Rata-rata seperti itu. Kayak saya misalkan pelatihan bekam 350 bulan depan akan naik 500. Nah, kalau tatap muka kan kalau bekam itu 700.000 gitu kan kalau di workshop-workshop. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kalau udah bulan depan harga naik gitu kan 500.000, tapi ada kupon hanya untuk 5 orang saja akan dapat potongan 30%. Nah, jadi kata-kata dalam psikologi bisnis itu harus dimainkan. Setelah diuji launching, lalulah dapat nanti di sini dapat peserta ya. Jadi peserta ini bisa kita melalui jalur misalkan Facebook organik ya, Facebook organik dulu dikirim-kirim dulu dari ke grup-grup, misalkan dilihat dulu nih grupnya bisa iklan nggak nih, kalau iklan ya. Sebelum teman-teman belum punya Facebook Ad, Facebook Ad, Instagram Ad. Nah, kalau mentalnya berhubungan dengan apa tuh namanya, berhubungan dengan Facebook Ad, mentalnya kita harus mental baja. Kita nggak bisa kayak spekulasi. Nggak ada tuh ceritanya kalau misalkan ngiklan, wah saya untung. Jangan harap dulu, ya kan? Mental kita harus bangun. Kita misalkan iklan 3 juta, misalkan kemudian boncos dan dapat 1 pun. Udah jangan dipikirin. Mental kita itu harus memang seperti itu. Apalagi ya sekelas di kelas sebelah gitu kan. Atau yang lainnya perusahaan, mereka itu nyampe ke 10 juta, 20 juta, 30 juta, ada 100-an juta. Ya kalau waktunya boncos ya boncos, mereka juga sama. Nggak dapat gitu kan. Nah, walaupun nggak dapat, orang tetap masih lihat gitu kan, aktivitas itu ada di beranda mereka. Oh iklan, oh iklan, oh iklan gitu. Makanya mereka sering ganti-ganti konten. Tapi di situ mindset kita saat melakukan Facebook Ad, Instagram Ad seperti itu. Dan di tahun-tahun kemarin itu di awal-awal tahun saya sering melakukan seperti itu. Saya misalkan kayak top up nih 700.000 ya di Genius, kemudian gak ada closing satupun. Ya udah jangan dipikirin. Nah, kemudian top up lagi 300.000, kemudian ada yang closing 2 orang, ya udah alhamdulillah gitu kan. Nah, ya memang seperti itu. Untuk kayak di Facebook Ad, yang pertama mental ya, masalah ada yang beli, ada yang enggak, itu nomor 2. Tapi yang penting dan tidak ada apa tuh namanya strategi paling jitu di Facebook Ad. Tidak ada, tidak ada sejarah ini jitu terbaik iklan cara iklan di Facebook Ad, tidak ada. Semua itu adalah satu buah pengalaman yang dituangkan kemudian diajarkan. Nah, sedangkan si Facebook ini hampir tiap bulan atau beberapa bulan dia ganti-ganti terus, update-update terus settingannya. Sehingga kadang-kadang sulit diterka, udah settingannya kok berubah lagi. Kemudian kita belajar lagi gitu kan. Di dalam top up kok nggak ada yang beli gitu kan. Nah, di situ ya, maka di situ kita harus membranding mulai dari TikTok, YouTube, semuanya. Channelnya aktifkan semuanya, share di situ video-videonya, video pendek gitu kan. Nah, ini caranya langsung masuklah ke organik-organik ya, ke grup-grup yang memang sesuai dengan berhubungan. Kayak saya misalkan masuk di eh, grup pelatihan semua terapi, saya masuk di situ. Saya apa tuh saya upload sertifikat-sertifikat gitu yang telah saya cetak misalkan. Nah, orang tuh langsung bertanya, ini berapa bang pelatihannya, ini berapa bang gitu kan. Saya nggak spam pelatihan misalkan hipnotis 2 juta misalkan. Ya kadang seperti itu, kadang misalkan saya hanya kayak ngirim ininya saja sertifikat, alhamdulillah terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti ini. Nah, itu ada yang japri.
Bang ikut pelatihannya berapa? Nah, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman bisa digunakan kalau misalkan kita gak masuk-masuk grup-grup itu kayak misalkan posting di story pribadi saya misalkan ini di beranda ya paling berapa sih gitu yang lihat paling 5.000 gitu kan 5.000 tuh yang aktif paling paling yang aktif itu cuma 1.000 atau 2.000 yang benar-benarnya kadang-kadang yang lihat itu cuma puluhan dan ratusan. Nah itu yang harus memang diperhatikan ya. Makanya nanti kalau untuk marketing harusnya itu ada bagiannya. Kalau saya itu saya lebih fokus di mengelola sini, ya. Jadi untuk kayak desain apa tuh namanya player, terus desain apa tuh, iklan, harusnya memang ada orang yang berbeda. Kalau saya ya lebih fokusnya di sini, lebih fokusnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan untuk menggait misalkan lead magnet, nah otomatis kita itu kayak harus membuat formulir ya. Formulir dari di mana formulirnya? Bisa formulir itu didapatkan eh, dari sini ya, dari email marketing. Jadi email marketing ini atau dari si one sender ini bisa menyerap data. Misalkan tolong isi Google formulir ini, nanti Anda dapat pelatihan potongan 30% atau mendapatkan e-book. Kan pernah seperti itu ya, e-book gratis, tapi isi formulir ini. Atau ada yang belajar, suruh ini isi. Gitu kan. Atau yang beli, isi formulir ini. Nah, nanti ini datanya tersimpan. Nah, lead magnet ini, para konsumen ini nanti akan di broadcast ke eh, peserta lagi untuk segera repeat order. Misalnya dia sudah beli pelatihan hipnosis level 1, nah, tawarkan lagi level 2, tawarkan lagi level 3, tawarkan lagi terapan-terapannya gitu kan. Nah, ini akan semakin banyak lead data dari eh, peserta atau siswa itu akan mempermudah untuk kita jualan. Nah, yang diperhatikan adalah lead-nya. Lead-nya itu kumpulkan datanya, gitu kan. Nah, jadi membuat Google Google formulir yang bisa masuk ke diserap datanya tersimpan di server, ya di server. Jadi kalau misalkan kita melakukan broadcast itu sudah ada, gitu kan. Sekarang kan banyak ya. Memang yang paling eh, tidak kena spam atau tidak kena blok itu adalah di email. Yang penting tidak terlalu banyak gambar supaya tidak terlalu banyak spamming. Nah, kalau misalkan di WA broadcast harus ada bisa WA yang bisa menyantumkan unlink. Jadi di situ ada unsubscribe. Jadi kalau misalkan orang mau melaporkan, kalau misalkan Anda tidak mau menerima pesan ini lagi, silakan unsubscribe. Nah, kalau diklik linknya itu, dia tidak akan menerima notif WA yang nanti kita broadcast. Nah, itu seperti itu. Nanti di WA kita itu, di server nanti kelihatan, oh ini orang itu subscribe, tidak mau menerima gitu. Nah, ini juga cara saya untuk di tahun 2024 untuk menyebar pada klien-klien. Klien saya nanti saya mau data semuanya, dimasukin ke WA sender dan email ini. Untuk apa? Nanti kan satu kota Subang nih, saya broadcast semua gitu kan. Ada pelatihan nih, promo di hari Jumat. Misalkan saya ikhlasnya gitu kan untuk satu keluhan. Misalkan sakit pinggang ya sakit pinggang aja. Hanya pengobatannya 5 sampai 10 menit. Kalau misalkan pengennya 1 jam, itu bayarnya normal gitu ya mulai dari 200 sampai 300.000 satu contohnya. Nah sekarang kan saya buka lagi untuk di Sangkal Putung juga ya untuk penyembuhan patah tulang itu juga sudah saya buka. Nah ini yang saya sharingkan ke teman-teman bagaimana nanti teman-teman misalkan saya punya materi baru misalkan materi apa aja silakan bikin gitu yang penting teman-teman ada pemasukan ya, ada pemasukan, ada satu buah pencapaian mulai dari uji materi, mulai dari sistem apa, yang penting isi ya.
apa kebutuhannya, gitu kan. Kalau misalkan dari apa tuh namanya, dari lembaga khusus di hipnosis, ya udah itu terkumpul dari hipnosis semua. Tapi kalau teman-teman misalkan ada keahlian lain, saya pintarnya di bengkel nih komputer, saya mau dibikin nih materinya, ya sudah tinggal dituangkan ke sini gitu kan, dituangkan ke sini gitu. Nah, berapa sih saya ngebangun ini gitu kan? Ya kalau dihitung ya lumayan besar kalau nilainya gitu ya. Nah, dan berapa sih persediaan saya? Apakah misalkan kalau misalkan ini down, nah saya akan perlihatkan. Pertama saya akan membangun ini ya awal, yaitu dari ruang belajar digital. Ini satu. Ini satu hosting. Hostingnya ini dipegang oleh developer unlimited ya. Kalau domainnya ini saya yang bayar yang pegang. Kalau ini hostingnya unlimited dari developer. Nah, ini waktu saya beli waktu itu website ini cuman cuman learning management sistemnya aja ya 1,5 juta, 1,5 juta ini dari Om Hendra. Jadi ini custom. Ini enggak, jadi enggak, bukan produk yang dijual bebas kalau ini. Makanya ini mudah dan lengkap isinya. Nah, ini kerangkanya aja sini ya, kerangka dalam dan luarnya ini udah menyatu, itu 1,5 juta. Itu belum kayak email marketing, one sender, terus pembayaran otomatis dan lain itu belum, beda lagi. Nah ini ya satu ya. Nah kalau misalnya teman-teman, wah nanti kalau misalkan terjadi down gimana? Ini satu. Nah kedua yang ini dari CP TCHI. Sebagai perusahaan yang expert di bidangnya, saya apa tuh menaungi untuk membuat satu buah eh, produk pelatihan. Karena kenapa? Kalau kita misalkan daftar seperti di payment gateway, duitku misalkan mengatas nama perusahaan tetap harus ada SK Kemenkumham. Kalau nggak bisa, sulit. Kalau misalkan mau pribadi saja ya, kalau mau. Nah, dan saya pernah daftar ke Mistran 2 ya, LKP 1, terus sama CP 1 sampai sekarang nggak CC-ACC. Gitu kan. Ribetnya minta ampun, ya kan. Jadi tidak semua itu mudah untuk payment gateway itu, kecuali kalau misalkan teman-teman apa tuh namanya pribadi, gitu ya. Nah, jadi di itu tuh sandbox, sandbox itu adalah uji coba gitu ya. Nah, jadi tidak semua payment gateway itu cepat meloloskannya gitu ya. Nah, kayak misalkan kan saya membuat sertifikat otomatis, sama itu juga diverifikasi ya, sama kemarin itu sama Peruri gitu kan, sama. Jadi semua itu dokumen itu kita upload semua di sini, gitu kan, verifikasi dulu. Nah, ini jadi di perusahaan ini, toh dari dalamnya di sini, ini mengeluarkan sertifikat apa tuh namanya dari LKP. Ini adalah memfasilitasi adalah perusahaannya, ya. Ini suatu buah perusahaannya yang memang bergerak berjualan di kursus online dan offline gitu. Terus saya juga menjual kayak ada buku misalkan, buku yang memang bagus bisa juga nanti ditaruh di sini. Ada produk komplementer, ada merchandise gitu. Nah, saya nanti taruh di sini. Ini hosting kedua saya dan domain kedua saya. Dan ini ada satu lagi. Ada satu lagi, saya memegang 3 sekaligus. Gak tanggung-tanggung. Nah, dan ini satu lagi nih. Ini yang nanti akan mirip Udemy. Ini belum jadi ini. Ini belum jadi ya. Ini di Yescas. Ini belum jadi karena ini kita harus membeli sejoli sama tutor LMS yang memang semua pro. Ya, yang tadi juga sama. Yang ini juga yang ini sudah terpasang. Ini terpasang sejoli dan running press-nya ini sudah terpasang. Yang ini ya di apa tuh di subdomainnya. Nah, kalau ini ketika subdomain, berbicara subdomain, ini kita menggunakan yaitu ada
PPDB ya, PPDB ini nanti eh, buat apa tuh namanya, satu buah, saya pernah di backup adalah sebagai kayak yayasan, universitas, sekolah-sekolah pasti mengenal namanya itu PPBD ya. PPBD itu satu buah memang aplikasi untuk menerima peserta didik baru. Nah, nanti kalau misalkan ada yang baru dimasukkan ke sini di daftar petugas. Jadi ini layar pertama, portalnya seperti ini. Nah, di PPDB ini seperti ini. Nah, nanti tinggal klik daftar di sini. Walaupun nanti di sini itu campur. Ada misalkan dari yayasannya ada, misalkan ya. Dari sini nanti kita akan pecah nama-nama subkategorinya. Ini dari LKP ini pesertanya, nanti dipecah kategori LKP, terus materi CH, kategori misalkan instruktur. Kenapa sih demikian? Eh, Memang di sini kan saya agak kesulitan ya, kayak kayak malam kayak ini. Saya sudah ngebikin di 3 hari sebelumnya, saya akan melakukan apa namanya, Zoom. Nah, otomatis kan ada yang buka grup, ada yang enggak gitu kan. Nah, yang akhirnya yang tidak buka grup gak tahu gitu kan. Bagaimana saya di sini harus membroadcast teman-teman kalau misalkan trainer ini ada 1.000, ada cabang misalkan 200, ada instruktur ada 300, ya kan. Nah, dan semuanya bagaimana cara saya? Masa harus WA satu-satu? Itu nggak mungkin. Nah, dengan di sini saya nanti akan membroadcast teman-teman. Nanti kalau teman-teman ada misalkan ada saya WA misalkan ya melalui broadcast ini, kalau misalkan teman-teman ada keperluan, ada meeting atau ada kayak tagihan, kalau sudah membayar ya abaikan, kalau misalkan belum ya silahkan ditunaikan. Nanti saya akan di broadcast dan nanti kan ada namanya itu ada sistem kayak daftar ulang, namanya nanti dimasukkan ke sistem ya. Mau sistem yang di ke one sender, ke apa tuh, ke email. Yang pertama tetap yang dibutuhkan itu hanya email dan nomor HP aja supaya terkait datanya gitu ya. Nah, kalau ini siswa baru, ini dikaitkannya sama apa tuh namanya dapodik, jadi harus lengkap. Kecuali kalau ternyata ini itu tidak perlu lengkap, yang penting datanya nanti saya bisa nge-broadcast teman-teman, mulai dari nanti kalau nge-broadcast itu bisa melalui dari one sender atau autobis ya, atau dari sini gitu. Nah, ini nanti saya sudah lengkapin supaya saya juga kadang mikir kayak tadi, kok jam jam 8 kok gak pada hadir, itu kan kemana gitu kan. Saya WA satu-satu Pak, WA satu-satu gitu kan. Iya kalau misalkan sedikit, nah kalau banyak, misalkan ada 500 misalkan, nah bagaimana gitu kan. Nah ini yang saya kadang-kadang, wah ini sistem saya ini harus diubah nih gitu kan. Nah sebetulnya saya sudah membuat satu buah portal juga kayak di Manyar ID ya, ketika itu tagihan tagihan tahunan, iuran itu sudah nanti otomatis kalau misalkan pernah daftar sekali, nanti tahun depan itu akan ditagih sama si Manyar ID ini gitu kan. Ini sudah otomatis, tapi bayarnya harus di situ gitu kan. Ada beberapa juga yang pernah bayar di situ, di Manyar ID. Nah, Nah, itu kan kalau menyerah ini di pihak ketiga ya. Kalau misalkan bayar, misalkan teman-teman 200.000, nggak keterima 200.000 ke saya, gitu kan. Dipotong sama menyerah ini, gitu kan. Nggak masuk ke perusahaan ke LKP 200.000, enggak. Itu dipotong, kalau nggak salah sekitar 3.000 atau 5.000 lah per potongannya. Kayak sama, kalau misalkan kita pakai duitku itu sekitar 5.000, Mistra juga sama, sekitar 5.000 potongannya itu per transaksi yang akan dipotong masuk ke kita. Nah, kalau bayar air itu bisa nanti sistemnya itu si ininya mau dibebankan ke siapa nih, ininya ya apa tuh namanya, kelebihannya pemotongannya gitu. Ininya biayanya. Tapi kan kadang-kadang kita kurang enak kalau misalkan di malah udah 200.000 kena cas juga ini apa tuh namanya biaya transaksi gitu kan. Walaupun itu namanya payment gateway gitu kan, kita masuk pilih mau bank mana, kan ada banknya tinggal milih gitu kan. Mau pakai semua ada gitu kan, ada apa tuh namanya, ada GoPay, ada semua di situ, tidak terkena beban lagi tapi sudah ada dimunculkan.
Jadi semuanya itu saya secara pelan-pelan gitu, saya set up semuanya supaya teman-teman juga bisa untuk bisa maju ya, maju ke sini nih, maju ke sini. Jadi misalkan teman-teman materi teman-teman ini masuk ke sini, gitu kan? Teman-teman mau dijual, misalkan kayak Mas Adit nanti materinya di sini saya tampilkan untuk pelatihan internasional. Nanti kalau teman-teman itu tinggal tinggal di sini saja, tinggal klik gitu kan. Udah di sini saya setting gak ada ongkir, ya udah cuma materi aja, gitu kan? Nah, kayak gini. Nah, jadi teman-teman mau nanti bikin seperti ini, oh bagaimana kalau misalkan gabung? Kalau gabung bersama di web server kita ini ya, nah itu kena casnya adalah 40%. Ini income pasif loh. Jadi teman-teman kerja cuma satu kali, ya kan, bikin materi, bikin naskahnya semuanya, editingnya, misalkan dari satu satu materi ini kayak hypnoparenting saya jadi 15 video ya, satu video cuma 7 menitan, ya udah satu kali kerja itu aja, gitu kan. Toh nanti kan di maintainnya cuma dimasukin ke apa tuh, ke grup, nanti grup misalkan di grup ya atau Telegram sebulan sekali atau 3 bulan sekali barulah diadakan kayak sesi diskusi. Berarti di situ kita apa tuh namanya, ya tadi ya di magnet tadi di sini nih, tawarkan produk lain gitu kan. Kalau udah kenal itu akan lebih enak trustnya gitu. Nah ini, jadi kalau misalkan ini ke servernya 40% ini ya. Nah, servernya nanti kalau misalkan orang nggak susah login atau lupa angka sandi gitu kan, atau sertifikatnya ini tanggung jawab saya semua gitu kan. Saya yang urus semuanya itu kan kalau yang ini. Nah, nah 60% itu udah bersih ya. Kalau ada order ya udah tidak masuk. Jadi misalkan order melalui contoh Pak Adit, saya yang jual nih, misalkan yang melalui broadcast saya, ada yang jual misalkan, ada yang beli misalkan, tetap Mas Adit itu dapat 60% gitu. Nah, masuk ke saya 40% masuknya ya eh, eh, ke earning management system itu ke sini ya, berikut include nanti ke lembaga itu nanti saya ngatur gitu ya. Nah, ini hanya yang mau saja, yang mau saja. Karena saya sudah ngebikin 3 sekaligus apa itu nama website. Karena nanti saya akan meluncurkan untuk umum. Siapa saja yang mau mengajar masuk ke apa tuh namanya di website kita untuk mengajar itu boleh gitu kan, di website yang berbeda gitu kan, di website berbeda dengan manajemen yang berbeda. Manajemen nih. Jadi bukan manajemen di sini. Ini manajemen yang berbeda. Misalkan eh, orang itu nanti yang mau ngajarnya misalkan tentang NLP misalkan ya, atau tentang membuat chicken sehat tanpa kolesterol. Ya udah nanti saya akan pisahkan di apa tuh, di salah satu buah platform yang memang nanti berbeda gitu kan. Nah, kenapa saya bisakan seperti itu gitu kan? Saya tawarkan dulu ke teman-teman. Kalau teman-teman minat, ya ayo join segera gitu. Kalau misalkan teman-teman nantilah saya mikir-mikir dulu. Ya saya kan perlu gerak gitu kan. Nanti kalau penuh, kuotanya agak repot gitu kan. Gitu kan. Saya harus menaikkan ini dulu hosting ke VPS gitu kan. Sedangkan VPS itu ya rata-rata 2 juta atau 3 juta lah yang bagus itu per bulan itu kan PPS ini. Ini kalau misalkan udah ribuan gimana gitu kan. Nah, nah ini yang saya apa tuh namanya? Yang saya buat ini benar-benar buat teman-teman supaya mendapatkan income pasif gitu ya, income pasif kerja sekali yuk bareng-bareng gitu kan. Nah, karena saya ini sudah menyediakan berbagai website di sini. Sini nih ya. Apalagi nanti ini sistemnya.
mirip Udemy ini sini ya, miripnya nih. Karena kita pakai tutor LMS ya. Kalau ini eh, yang ini kita ada dua ini bisa sistem pakai sejoli atau yang dari Pahendra ini ya. Ini. Nah, mungkin apa tuh itu saja dulu yang saya buat dalam presentasi kali ini. Saya semata-mata melakukan seperti ini untuk kemajuan bersama. Nah, jadi buat teman-teman yang mau, yang nanti videonya kita share, videonya share ke teman-teman, silakan untuk segera daftar, karena nanti teman-teman yang tadi ya, kadang-kadang kita tuh jangan sampai ada kata, aduh lesu, aduh bagaimana nih caranya gimana. Silakan gunakan ya, sebelum nanti kesempatan ini diambil orang. Nah, itu saja. Atau misalkan teman-teman ingin bikin sendiri tanpa ingin mendapat apa tuh, tanpa ingin dipotong profit sharing sama saya, itu silakan, gitu kan? Karena kalau teman-teman bergabung dengan yang lain gitu, walaupun nanti awal pertamanya teman-teman itu gratis di awal, tetap nanti kalau closing itu ada kena cas gitu. Nah, itu saja untuk video e-learning. Oke, kita sambut dulu nih Pak apa tuh nama Pak Anjas. Pak Anjas silakan dulu untuk memberikan, tadi kan Pak Anjas itu belum belum sempat ya, belum sempat eh, hadir. Jadi silakan untuk memberikan strategi dan kendalanya di tahun 2023 itu dari Januari sampai akhir itu apa gitu. Silakan Pak Anjas. Halo, selamat malam Mas Iman. Suara saya kedengeran ya? Ya, kedengeran Pak. Iya, oke. Selamat malam Mas Iman. Selamat malam juga buat rekan-rekan semuanya. Mohon maaf baru gabung ya, karena tadi memang kok ya pas kebetulan dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10 tadi lagi ada klien di rumah sakit. Yang pertama saya ucapkan terima kasih ya atas perjalanan kita, karena saya juga gabung di Eropa ini kan dari sejak bulan Januari 2023. Nah, kalau ditanya mengenai apa em, kendala ataupun apa yang sudah perlu untuk dievaluasi di tahun ini, sebenarnya memang ada beberapa ya Mas. Yang pertama terkait ini strategi untuk promosi ya, untuk promosi. Karena tentunya selama ini kan kami sebagai trainer ini berjalan sendiri-sendiri ya. Artinya untuk mempromosikan pelatihan ya, khususnya sih kalau di saya ini kan memang kebetulan masih di apa pelatihan untuk hipnotisnya ya, atau hipnosisnya. Memang selama ini yang menjadi kendala adalah strategi promosi kami yang masih bersifat konvensional ya, belum belum itu pada strategi yang bersifat digital. Makanya dengan adanya sharing di malam hari ini, saya tadi ngikutin juga memang tidak mulai dari awal ya, tapi saya cukup cukup paham mengenai isi daripada sharing di malam hari ini, tentunya adalah untuk meningkatkan apa namanya kemampuan atau meningkatkan aktivitas atau agenda untuk promosi kita terutama di bidang digital. Itu sih Mas Iman. Jadi kendala yang paling utama sekarang ini adalah bagaimana kita itu bisa mempromosikan secara digital. Karena memang sekali lagi apa yang saya lakukan masih berdiri sendiri-sendiri. Nah, saya senang kalau tadi memang misalnya ada domain apa ada portal-portal
tentang e-learning, kemudian ada learning management system ya. Memang dunia kita emang sudah masuk ke dunia digital. Jadi kita harus beradaptasi untuk apa namanya dalam perubahan yang semakin cepat ini. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, memang kalau saya memberikan saran ya ini ya, saya memberikan saran, memberikan masukan untuk LKP kita saat ini memang yang kurang itu adalah di ini apa brandingnya, ya, branding digitalnya ini yang mungkin kita seharusnya kita bisa lebih besar lagi gitu daripada yang saat ini. Contoh misalnya apa media-media sosial seperti Instagram, terus kemudian media sosial lain seperti eh, TikTok mungkin ya atau yang lainnya. Ini kan memang yang saya rasakan juga masih masih kurang gitu. Padahal sebenarnya kalau kalau dibilang mengenai kualitas trainer ya seharusnya sih saya nggak apa namanya nggak minder ya dibandingkan dengan LKP-LKP yang lainnya gitu. So, buktinya juga kami bisa mencetak para lulusan-lulusan yang juga bisa langsung praktek, nah kira-kira seperti itu. Jadi memang promosi ini yang apa namanya yang jadi kendala ya. Mungkin ini saya nggak tahu ya teman-teman yang lainnya seperti apa, tapi kalau yang saya rasakan itu. Terus kemudian tadi kenapa kok saya minta ke Mas Iman untuk contoh video e-learningnya, barangkali ada standarisasi nanti kualitas videonya itu seperti apa, terus kemudian nanti apa skripnya atau naskahnya itu yang bagaimana, terus kemudian kontennya itu yang seperti apa. Nah, barangkali nanti bisa diarahkan lebih lanjut, diarahkan lebih detail kepada kami yang mungkin nanti tertarik atau ingin ya bergabung di LMS yang sudah Mas Iman bikin. Kemudian menyambung juga sekalian aja, mumpung saya juga diberikan kesempatan untuk bicara di sini, saya mau nanya Mas, ada dua pertanyaan saya. Pertanyaan yang pertama, kalau misalnya kita itu ingin apa namanya bergabung gitu kan, bergabung di LMS yang sudah Mas Iman bikin ya portal-portal yang sudah Mas Iman bikin yang tadi itu nanti apa namanya dashboard untuk mengetahui sudah sejauh mana produk-produk yang sudah diminati oleh calon peserta atau sudah yang sudah menjadi peserta itu nanti mekanismenya seperti apa? Bagaimana kita bisa melihatnya dan di mana kita bisa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya juga cukup tertarik juga Mas Iman mengatakan kalau teman-teman mau bikin sendiri, silakan nanti apa namanya dipersilahkan. Nah, maksud saya gini, kalau kita mau bikin sendiri, itu nanti apakah Mas Iman nanti sebagai mentor kami atau sebagai apa ya vendornya atau kayak gimana? Jadi artinya kalaupun memang kita mau bikin sendiri itu misalnya kalau biaya total biaya ini pada berapa itu yang dibutuhkan. Terus kemudian juga nanti kita pakainya namanya itu apa? Apakah tetap menggunakan LKP-nya itu LKP ILSA atau kita boleh menggunakan nama sendiri atau nama yang berbeda, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, apakah juga bisa untuk dibikin kayak semacam kerjasama atau partnership gitu, partnership dalam arti kami sebagai trainer ini memiliki apa namanya kayak kayak semacam CV sendiri, tapi bukan LKP mas ya, bukan LKP, kami punya CV sendiri gitu. Terus kemudian nanti untuk sistemnya bisa disupport atau bisa dibantu dari masing-masing. Kira-kira apakah tiga opsi itu memungkinkan untuk bisa kita jalankan? Itu aja sih Mas Iman, kalau dari pendapat saya Mas Iman dan masukan serta pertanyaan saya kurang lebihnya mohon maaf ya, dan sehat dan bahagia bagi kita. Thank you Mas Iman.
Baik, Pak Anjas, telah memberikan sambutan di kesempatan kali ini. Nah, yang pertama adalah ketika pertanyaan kalau misalkan ngebikin learning management system ini secara pribadi, apakah akan disupport? Kalau misalkannya affiliate-nya saya, terus dari awal saya yang memberikan apa tuh namanya? Hero-nya seperti apa, belinya di saya gitu kan, belinya itu gini, belinya itu langsung ke pihak developernya, karena juga saya pada kenal gitu kan, developer developer ya misalkan kayak Pak Didi Supriyadi, di Sejoli gitu kan, saya juga sudah lama banget di grup gitu kan. Terus ada Pak Hendra juga sudah dari tahun kemarin juga saya bergabung. Juga ada Mas Ali di One Center juga tadi juga saya WA-an lama juga sama dia gitu kan. Terus dari Meiwa juga saya juga kenal juga ya. Nah, jadi beberapa platform yang memang vendor-vendor atau memang developer di Indonesia ya saya sudah mulai kenal gitu kan dari sejak ngebangun bisnis ini gitu. Nah, untuk membuat learning management system itu terserah, tersilakan mau nama sendiri, mau perusahaan sendiri, itu gak masalah. Itu mau branding diri dia itu di sendiri gitu kan. Hanya yang kita tekankan adalah sertifikatnya. Sertifikatnya adalah memakai kita ya, memakai dari KPI besar. Nah, kalau misalkan dari one gini ya, dari segi iklan, dari kan gini ya, dari player utama yang ditampilkan itu ada logo-logo kita gitu kan. Nah, nah, jadi perusahaan yang menjual adalah sebagai supportnya gitu kan, yang punya dari grand design itu. Nah, itu yang nanti apa tuh yang kayak misalkan ya, saya PTCH itu ada sebagai grand design-nya yang memfasilitasinya. Saya kan ada beberapa ya seperti Institut Trainer Corporation gitu kan. Nah, itu sebagai support sistemnya saja gitu kan. Kalau misalkan dulu di salah satu ada salah satu buah produk multi level marketing eh, itu Kak Visionnya ya kan. Kak Visionnya yang disupportnya gitu sebagai supportnya. Nah, kalau misalkan produknya itu beda lagi. Nah, itu. Nah, untuk melihat standar video, yang penting video itu harus jernih, bagus ya. Nah, kayak di sini nih, saya share dulu di sini nih. Mungkin sudah kelihatan di sini. Kelihatan nggak Mas Anjas? Kelihatan nggak teman-teman ini? Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini adalah dashboardnya. Ini adalah dashboardnya dari Institut Trainer Corporation. Ini yang dari developernya paling apa tuh Pak Hendra. Yang saya beli dashboardnya itu 1,5 juta di 2 tahun ke belakang. Ini ya 2 tahun ke belakang. Karena saya ngulik supaya ngerti ini ya, ya sekitar 2-3 bulanan lah gitu ya. Supaya ngulik paham. Oh, jadi di awal itu ya biasa lah ada bug-bug dulu kan. Ada bug dulu. Oh Pak, kenapa ini crash? Ya, balik lagi, balik lagi. Nah, setelah sudah oke ya sudah dipas gitu sama Pak Hendra. Tapi tetap kita masih bisa konsultasi sama dia karena disediakan grupnya. Karena dia itu punya beberapa kayak perusahaan yang memang supportnya di bidang pelatihan. Nah, kalau misalkan down ya down semua gitu kan si servernya. Jadi ada ikatan-ikatan yang memang dia juga selama dia berdiri gitu kan perusahaannya ya ada gitu. Hanya perbedaannya di sini kita tidak bisa akses hosting, tidak bisa menaikkan hostingnya. Kalau misalkan ada 1.000 misalkan yang tiap bulan misalkan ini agak susah. Kita harus loncat ke self hosting atau yang lebih besar ke VPS. Cuman ada biaya lagi transfernya, migrasinya yang berbeda. Tapi tetap karena ini apa lisensinya dia gak jual. Saya udah tawar Pak minta berapa juta sih gitu kan, dia tetap gak jual karena ini
ketika kita bisa masuk ke hosting tersebut, maka ada file yang kita bisa cloning dan kita bisa download dan bisa dijual ulang atau kita otak-atik dirubah gitu kan. Nah, nah ini yang dia nggak bisa memberikan masuk ke hostingnya. Kita nggak bisa set up di hosting gitu. Jadi kita hanya masuk di domain saja. Nah kalau di Sejoli atau kayak tutorial ya sih kita nggak semua karena kan itu tuh bentuknya plugin gitu kan. Plugin nanti yang bisa otomatis diupdate gitu kan. Karena itu pakai key, key-nya itu nanti serialnya itu dimasukin, ya udah lisensinya nanti tinggal update ya seperti itu. Nah, materinya saya itu seperti ini nih. Nah, jadi kan ini tuh ini dashboard, ini tutorial. Jadi kalau misalnya orang mau lihat itu tutorial cara aksesnya gimana sudah disediakan tutorialnya. Ini pengunjung, nama-nama pengunjung. Kalau kita mau browsing di situ sudah ada di sini ya. Nomor WA. Jadi kalau kita klik ini di sini nih, coba ya yang ini aja nih, kayak Pak Suprapto nih. Kalau klik di sini muncul nih. Nih, kan jenis kelamin perempuan. Kalau perempuan misalkan ini salah nih, kita ubah misalkan ke laki-laki. Nah, kan. Nah, terus peserta gitu kan. Nah, peserta Pak admin gitu kan. Kalau sudah Pak admin ini klik lagi kosong. Terus di sini simpan. Ini kalau misalkan ini kalau update ya seperti itu. Nah kita sih belum dikasih nomor WA ini kan, sama nomor emailnya. Nah ini materi atau kategori yang ordernya udah berapa orang nih, nih yang ordernya kan, order, nah, pijat. Nah ini semua ini, nah ini materinya nih. Nah ini materinya saya contohkan yang ini aja ya, yang kayak pekan nih. Tapi ada juga sih kemarin itu yang apa tuh namanya hypnoparenting yang lebih bagus. Entah, hypnoparenting. Nah ini nih ya, ini hypnoparenting. Nah ini nih ya. Nah, jadi kalau misalkan tambah sub ini ya, tambah sub materi di sini nih, klik, nah, klik di sini. Nah, kemudian kalau misalkan pengen melihat demonya, misalkan diklik di sini. Tinggal diklik di sini. Ini kan sini nih. Nah, ini kan dalamnya. Kalau luarnya agak kurang responsif. Yang responsifnya adalah di HP. Tampilannya yang oke-nya itu di HP. Yang apa tuh yang ITC itu. Nah, kalau di apa tuh di komputer dia jalan terus, slide-slide-nya itu jalan gitu, nggak tampil semua. Tapi kalau di HP bagus di Android. Nah, kayak ini pembukaan. Jadi misalkan ini pakai bab ya, bab satu gitu kan, terus bab 2 di bab materi di filenya. Ini filenya juga sama, nggak bisa di-download. Ini filenya. Satu contoh misalkan dari file bab satu sampai bab 2 mengenai ininya ya, pembukaan, profil, nah cara penyembuhannya. Nah, yang bab kedua itu langsung ke masalah gitu. Nah, ini saya klik nih. Jadi kalau diklik di sini, ini langsung ke video. Tuh, sini nih. Nah, apakah di sini bisa diklik? Nah, jawabannya bisa nggak? Ya kan? Nah, apakah ini bisa dibesarkan? Bisa. Tapi apakah bisa diklik bagikan? Tidak. Gitu kan? Kalaupun ini diklik di sini,
karena saya sebagai ini ya, sebagai admin masih bisa masuk ke sini, tapi kalau peserta nggak bisa. Itu kalau untuk yang di sini. Nah, untuk misalkan kedua nih ya, kedua. Selanjutnya tinggal diklik maju ke profil trainer. Nah, seperti ini. Ya pokoknya untuk apa tuh? Yang penting si cara ininya, cara apa tuh? Cara apa tuh namanya? Membuat desainnya sebagus mungkin karena saya bukan ahli di bagian ngebuat desainnya, saya perlahan-lahan ngebuatnya gitu kan, kayak ngebikin ya kayak seperti ini gitu kan. Nah, nah, ini seperti ini saja. Barangkali ada pertanyaan, Pak Anjas, silakan. Nah, ini juga ada konsultasi di sini nih, ada forum, nah, ini ada soal ujian di sini nih, ada soal ujian di sini nih. Ini ujian itu mau dipakainya berapa nih, 5 soal, 11 soal gitu kan. Ini isinya ya, isinya itu. Kalau si Joli ya beda lagi gitu kan. Saya lihatkan dulu nih yang paling mudah gitu kan. Kalau ini tuh soalnya sekali bayar. Kalau ini, kalau misalkan pakai sejoli kan ini bayarnya tahunan gitu. Kalau yang pro itu kan. Nah itu Pak Jas ya. Baik ya. Dan ini waktunya kita sudah jam 22.30. Memang kita sudah waktunya sudah habis dan barangkali Pak Direktur mau ini ya, mau penutupan. Eh, Barangkali standby. Halo Pak Sudarma. Mungkin ini ya lagi apa tuh agak jauh di handphonenya mungkin. Baik, mungkin itu saja ya. Saya buat teman-teman yang nanti menyimak ya, menyimak terus teman-teman yang nanti melihat di video ini, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang mau terjun di dunia pelatihan. Jadi jangan jangan tatap muka aja gitu, hajar semuanya gitu. Jadi kalau misalkan pas sepi giliran ini kan, aduh gimana ya gitu kan. Nah, jangan sampai ada titik jenuhnya gitu. Kalau misalkan kita kursus online, learning management jalan, semua jalan. Ya, ibarat kita punya sungai aja gitu kan. Ibarat kita punya sungai, air mengalir. Kalau yang ini kering, ini jalan. Nah, itu kan syukur-syukur semuanya mengalir gitu kan. Nah, ini akan lebih lengkap lagi. Namun kan ada kalanya kita itu ada capeknya, ada sakitnya gitu kan. Kalau sakit eh, nggak ada pemasukan, ya kan repot gitu kan. Nah, kalau kita punya learning management system, gitu kan, ada video yang kita, gitu kan, kita dalam setahun kita bisa memproduksi misalkan ya 100 materi gitu kan, otomatis kan 100 e-course. Nah, walaupun kita tidur, itu ada yang bayar, gitu kan. Nah, itu yang saya mengajak ke teman-teman. Saya sebagai dari Pak Sudarma memfasilitasi. Jadi kursusnya legal, kursusnya walaupun online gitu kan, walaupun e-course legal, kita sederhanakan. Nah, ada yang mau offline, ayo, mau yang online, ayo, kita jalankan semuanya. Nah, itu saja yang kita eh, apa tuh yang saya sampaikan, dan nanti di 2024 saya akan dikerucutkan lagi di
kursus online ini yang siapa saja yang serius gitu kan, saya akan gembleng, saya akan bina gitu kan, untuk yang trainer atau teman-teman yang memang pengen ngebuat gitu kan, di learning management system itu saya emang nggak mau misalkan berbagi 40%, paling saya hanya sertifikasi saja gitu kan, sertifikatnya boleh gitu kan, saya nggak masalah gitu kan. Nah, hanya di sini saya akan memberikan apa yang saya kemampuan saya untuk teman-teman itu saja, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.